Komdis PSSI terbitkan denda lagi nih. Denda susulan setelah Komite Komdis ini disahkan. Ada 4 hukuman yang dijatuhkan kepada klub. Yang pertama, Panpel PSIS didenda 25 juta. Pelanggarannya adalah kegagalan mengantisipasi adanya supporter Persebaya di Stadion Jatidiri sebagai supporter tim tamu. Jadi ada bonek yang juga ikut hadir di Stadion Jatidiri saat PSIS melawan Persebaya. Yang kedua, Persebaya didenda 25 juta. Pelanggarannya adalah gagal mengantisipasi atau mencegah bonek buat hadir di Jatidiri saat melawan PSIS. Yang ketiga, Persik Kediri didenda 25 juta dan penutupan Tribun Timur sebanyak 1 laga. Pelanggarannya adalah gagal mengantisipasi keributan dan mencegah adanya supporter Arema yang hadir ke Brawijaya. Yang keempat, Arema FC didenda 25 juta. Pelanggarannya gagal mencegah atau mengantisipasi supporter Arema datang ke Kediri. Nah kan, akhirnya kena denda semua, tuan rumah yang malah lebih gede ruginya. Kalau ada supporter away apalagi sampai rusuh. Makanya emang susah buat mencegah supporter, tapi supporternya juga harus cerdas dong. Kalau mau nonton ya jangan mencolok lah, tapi kalau bisa ya patuhi aja tuh peraturannya. PT LIB menggelar Owners Meeting Klub Liga 2 pada 20 Juli lalu dan telah disepakati Liga 2 wajib, ingat kata wajib loh ya, wajib memakai 2 pemain asing, yakni 1 bebas dan 1 Asia. Dari 28 klub Liga 2 hanya ada 2 klub yang menolak pakai pemain asing, tapi tak dijelaskan klub mana. Direktur PT LIB Ferry Paulus mengaku dengan adanya 2 pemain asing tak akan membuat klub bangkrut. Justru dengan hadirnya 2 pemain asing di Liga 2 akan menaikkan harga pasar Liga 2 yang nantinya hak siar pun akan melonjak. Tapi di sini para klub Liga 2 justru meminta tambahan subsidi dana pada LIB yang tadinya 500 juta, para klub ini meminta menjadi 2 miliar per musim. Tapi ini sulit dipenuhi oleh PT LIB. Sebab jika PT LIB memberikan 2 miliar sebagai subsidi kepada tim Liga 2 akan membebani tim Liga 1. Ya iyalah, klub Liga 1 aja subsidinya cuma 1 miliar per musim, masa klub Liga 2 minta 2 miliar per musim? Aduh. Nah, dengan ditetapkannya regulasi 2 pemain asing di Liga 2, baru nih kita akan gerilya nyari siapa aja nih pemain asing yang emang direkrut oleh tim Liga 2. Baru seru nih kalau udah regulasi ditetapkan. Ya pasti seru lah, soalnya kemarin kan APPI ngirim surat nih pada PSSI buat hapuskan regulasi pemain asing di Liga 2. Katanya sih itu permintaan para pemain. Pemain yang mana ya? Pemain Indo mah gitu sih, gampang nyerah. Belum juga dicoba udah ngeluh duluan. Kerja keras dulu, karena usaha itu tak akan membohongi hasil. Nah, untuk tim-tim Liga 2 kita baru akan cari beritanya besok ya. Soalnya ini kan baru resmi nih regulasinya. Jadi kemungkinan Senin udah mulai rame nih gerilyanya di tim Liga 2 nih. Karena kan tanggal 8 September udah mulai nih Liga 2. So, stay tune terus ya di channel ini. Kita balik lagi ke Liga 1. Hampir semua tim Liga 1 pakai 6 pemain asing. Cuma ada 1 klub nih yang masih simpang siur, yang di Persija Jakarta. Menurut Direktur PT LIB yang juga seorang pemilik saham dari Persija Jakarta, hanya Persija saja yang daftarkan 5 pemain asing. Dan katanya Persija musim ini sampai paruh musim ini akan memakai 5 pemain asing saja. Nah loh, ini cuma prank dari Ferry Paulus atau emang Jiris Kalak ini nggak jadi nih? Kita lihat nanti ya. Oke deh, berikut ini adalah rekap semua ya pemain asing yang berada di klub di Liga 1 musim ini. Yang pertama, Persita Tangerang. Ada Christian Rontini dari Filipina, back. Javlon Gusainov Uzbekistan, back. Bai Shin-yong Korea, gelandang. Mateo Bustos Argentina, gelandang. Ezequiel Vedal Argentina, gelandang. Dan Ramiro Vergonzi Argentina, striker. Yang kedua, PSM Makassar. Ada Yuran Fernandes Tanjung Verde, back. Kike Linares Filipina, back.
Wiljan Pluim, Belanda, gelandang. Kenzo Nambu, Jepang, winger. Adilson Silva, Portugal, striker. Dan Everton Nascimento, Brazil, striker. Yang ketiga Persebaya, ada Dusan Stevanovic, Serbia, back. Song Uiyong, Singapura, gelandang. Ze Valente, Portugal, gelandang. Bruno Moreira, Brazil, winger. So Yamamoto, Jepang, winger. Dan Paulo Victor, Brazil, striker. Yang keempat Madura United, ada Kleberson, Brazil, back. Jacob Mehler, Singapura, back. Hugo Gomez, Brazil, gelandang. Francisco Rivera, Meksiko, gelandang. Ada Lulinha, Brazil, winger. Dan Junior Brandao, Brazil, striker. Yang kelima PSIS Semarang, ada Lukau, Brazil, back. Bobakari Diarra, Prancis, gelandang. Paulo Gali, Timor Leste, winger. Taisei Marukawa, Jepang, winger. Vitinho, Brazil, winger. Dan Carlos Fortes, Portugal, striker. Yang keenam Barito Putra, ada Renan Alves, back, Brazil. Ada Charlie de Murga, Filipina, back. Mike Ott, Filipina, gelandang. Makan Konate, Mali, gelandang. Gustavo Tocantins, Brazil, striker. Dan Murilo Mendes, Brazil, striker. Yang ketujuh Persis Solo, ada Jamerson, Brazil, back. Ada Diego Bardanca, Filipina, back. Alexis Mesidoro, Argentina, gelandang. Ada Moussa Sidibe, Mali, winger. David Gonzalez, Spanyol, striker. Dan Fernando Rodriguez, Spanyol, striker. Yang kedelapan Rans Nusantara FC, ada Angelo Meneses, Portugal, back. Francisco Carneiro, Portugal, back. Ada Mitsuru Maruoka, Jepang, gelandang. Tavinho, Brazil, winger. Kenshiro Daniels, Filipina, striker. Dan Evandro Brandao, Angola, striker. Yang kesembilan PSS Sleman, ada Anthony Pintus, Filipina, kiper. Thales Lira, Brazil, back. Jihad Ayub, Lebanon, gelandang. Jonathan Bustos, Argentina, gelandang. Keisano, Jepang, winger. Dan Yeven Bokashvili, Ukraina, striker. 10 Persikabo, ada Nikola Kovacevic, Serbia, back. Kaizu Yamazaki, gelandang, Jepang. Joao Pinto, Brazil, gelandang. Kainoa Bailey, Filipina, winger. Jose Varela, Tanjung Verde, winger. Dan Rafael Conrado, Brazil, striker. 11 Bali United, ada Adilson Maringa, Brazil, kiper. Elias Dolah, Thailand, back. Eber Besa, Brazil, gelandang. Basim Rashid, Palestina, gelandang. Privat Embarga, Kamerun, winger. Dan Jefferson Asis, Brazil, striker. 12 Bayangkara FC, ada Aleph Santos, Brazil, back. Anderson Sales, Brazil, backs. Dylan De Bruyker, Filipina, gelandang. Adam Najem, Afghanistan, gelandang. Mati Meyer, Uruguay, winger. Dan Krislan Henrique, Brazil, striker. 13 Arema FC, ada Julian Schwarzer, Filipina, kiper. Ichaka Diarra, Mali, back. Charles Rafael, Brazil, gelandang. Charles Lokolingoy, Australia, striker. Arel Rusero, Argentina, gelandang. Dan Gustavo Almeida, Brazil, striker. 14 Dewa United, ada Sonny Steven, Belanda, kiper. Risto Mitrevski, Macedonia, back. Junior Esdal, Malaysia, back. Majed Osman, Lebanon, gelandang. Dimitris Kolovos, Yunani, gelandang. Dan Alex Martin, Brazil, striker. 15 Persib Bandung, ada Alberto Rodriguez, Spanyol, back. Nick Kuipers, Belanda, back. Daisuke Sato, Filipina, back. Levi Madinda, Gabon, gelandang. Ciro Alves, Brazil, striker. Dan David da Silva, Brazil, striker. 16 Borneo FC, ada Leo Lelis, Brazil, back. Silverio Junio, Portugal, back. Kei Hirose, Jepang, gelandang. Jele Gosling, Belanda, striker. Win Naingtun, Myanmar, striker. Dan Felipe Cadenazi, Argentina, striker.
17 Persik Kediri ada Anderson Nascimento Brazil back, Simon Lingbo Filipina back, Rohit Chan Nepal gelandang, Renan Silva Brazil gelandang, Flavio Silva Portugal striker, dan Jefferson Vieira alias Jevinho Brazil striker. Dan yang terakhir ada Persija Jakarta, ada Ondrej Kudela Ceko back, Rio Matsumura Jepang gelandang, Oliver Bias Filipina gelandang, Maciej Gajos Polandia gelandang, dan Marko Simic Kroasia striker. Nah, untuk Persija ini kami belum tahu ya apakah tetap pakai 5 pemain asing atau ini cuma prank, atau nanti mungkin akan umumkan lagi 1 pemain asing terakhir ya. Persebaya Surabaya resmi melepas 8 pemainnya di akhir bursa transfer ini. Ke-8 pemain ini dipinjamkan ke 1 klub, tapi belum diketahui klub mana yang akan menampung 8 pemain Persebaya ini. Menurut manajer Persebaya Yahya Al-Kathiri, 8 pemain ini tak boleh dipisahkan sebab tujuan Persebaya meminjamkan mereka agar mereka tetap terjaga kekompakannya sebagai pemain Persebaya. Dan 8 pemain ini adalah Saiful, Julian Mancini, Brian Pondang, Widi Syarif, Fernando Pamungkas, Bram Dhani, Rui Arianto, dan Wahyudi. Dari Persib Bandung, emang ya kalau bicarain soal Persib itu gak ada habisnya. Ada aja yang diomongin sampai dinyinyirin, mulai dari pelatih lah, manajemen lah, supporter lah, inilah, itulah, pasti ada aja yang jadi bahan pergunjingan. Dan uniknya yang nyinyirin dan ngomongin ini tuh bukan cuma dari orang luar, dari pendukung tim luar, tapi justru kebanyakan dari supporternya itu sendiri. Aduh, hayang nanaon sih. Seperti baru-baru ini nih, cuma gara-gara Ezra Walian memposting lagi makan di rumahnya Beckham Putra dalam rangka peresmian rumah barunya si Beckham. Habis dia tuh semua pemain Persib dinyinyirin. Bahkan sampai dibikinin artikelnya loh yang bilang gini nih. Pola makan atlet kita yang tak sehat bisa membuat turunnya performa. Terus ada juga yang berkomentar kayak gini nih, kayak gini makanannya atlet Indonesia pantesan loyo, dan berbagai komentar lainnya. Bener ya orang Wakanda mah, mulutnya ini susah banget. Lihat dong kondisinya, itu kan lagi selamatan. Ya kali selamatan makannya cuma salad, ya kali selamatan makannya cuma Nutriflex atau sereal. Yang enggak aja nih netizen kita nih. Heran deh sama mulutnya netizen Indonesia. Terus ini lagi nih, si pemain baru Persib, si Levi Madinda, belum juga main, bahkan didaftarin aja belum di PT LIB. Udah banyak yang komen yang bilang gini nih, boyod lah, tahu nggak boyod? Boyod itu artinya letoy, lembek, ya gitu deh. Ada yang bilang Persib ini panik buying lah, ngerti dong maksudnya, ya di pembelian yang panik lantaran mepet waktu. Kalian ini gimana sih? Kemarin si Tiron belum di-out, belum di-cut, protes. Sekarang dapat gantinya pun protes lagi. Aduh, liar. Kami pun sampai ditanyain, Bang, bagaimana tuh antara Tiron sama Madinda, bagusan mana? Aduh, ya nggak tahu lah, kan dua-duanya juga belum main di liga kita. Tyron main cuma 15 menit dan si Levi malah didaftarin aja juga belum di LIB. Ya mana tahu. Kalau cuma lihat di video-video dia, alias CV dia, itu mah nggak jadi jaminan, karena yang diambil di video-video CV itu yang diambil cuma yang bagus-bagusnya aja. Oke, gini aja deh, kita kasih pendapat aja nih, pendapat lu ya. Soal skill dan finishing, kami rasa Tyron lebih bagus. Tyron ini tenang tipikalnya, sementara Madinda ini tipikalnya lebih beringas. Ya maklumlah Afrika. Itu tadi soal skill dan akurasi ya. Tapi kalau soal stamina jelas ya, Madinda ini menurut kami lebih unggul dibandingkan Tyron. Ya kembali faktor Afrika ini, ya secara gitu loh, orang Afrika ini kuat-kuat. Soal adaptasi, kami pikir Madinda akan lebih cepat adaptasi sebab udah biasa main di Liga Asia, dan Madinda pun fasih berbahasa Inggris dan bisa berbahasa Melayu walaupun cuma sedikit sebab lama main di Malaysia. Tapi kalau soal hasil kita lihat nanti. Beda klub, beda gaya, dan beda juga kultur sepak bolanya gitu. Itu aja dulu deh ya. Kalau bicara soal panik buying ya kita lihat nanti. Si Madinda ini tuh rekomendasi Benyamin Mora, dan Benyamin Mora ini latih Persib atau enggak. Kalau memang si Benyamin Mora ini latih Persib, berarti Madinda ini memang rekomendasi dari si Benyamin Mora. Tapi ya apapun itu yang penting kontribusinya, bukan nama besarnya. But if I lay down and I play dead.
Dari Rans Nusantara FC, bos Rans Nusantara FC Raffi Ahmad mulai pusing dengan situasi di Rans, yakni soal pemasukan. Di tengah larangan supporter away, praktis Rans jadi tim yang paling sengsara soal pemasukan dari tiket. Terbukti di laga lawan Persita saja, Rans cuma dihadiri 50 penonton. Padahal Rans sudah pindah ke Sleman dengan tujuan agar masyarakat Sleman pun bisa mendukung Rans. Sebab dengan banyaknya masyarakat di Sleman, paling tidak pendukung PSS Sleman pun bisa mendukung Rans. Jadi salah satu tim yang musim ini bermarkas di Stadion Maguwoharjo. Menurut kami ada kesalahan Raffi di sini. Rans ini kan awalnya tuh klub asal Banten, terus pindah ke Jakarta dan bermarkas di Jakarta. Sementara Raffi ini orang Bandung. Lah kok malah milih Sleman sih sebagai markas? Kan gak ada kaitannya dengan Sleman. Otomatis masyarakat Sleman pun nganggap, lah kue sopo kok jaluk didukung wong klub asal kene yudu. Ya artinya, lah kalau itu siapa kok minta didukung, orang klub sini aja bukan. Sebenarnya jika Rans ini tetap di Jakarta atau tak lupa asal usulnya, mungkin tak akan begini. Meskipun Raffi bilang dengan pindah ke Sleman ini dengan harapan agar supporter Rans ini berasal dari seluruh Indonesia, tapi jangan lupa orang Indo mah pasti mikirinnya apa? Asal usul. Apalagi nggak ada embel-embel daerah di nama klub tersebut, ya susah. Coba aja Rans ini nggak ganti nama, tetap pakai Rans Cilegon FC, otomatis warga Serang, Cilegon dan sekitarnya tetap dukung tim ini dong. Tapi ya nggak tahu deh.